Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Pembahasan tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh hambanya. Dan pada malam ini kita insyaallah ta'ala akan memasuki bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bab ihtirami asma'illahi ta'ala, bab memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pembahasan sebelumnya kita telah mengutip pembahasan ini, artinya telah membahas sekilas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita imani dan tata cara mengimaninya, menimba ilmu berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya adalah tauqifiyah. Tauqifi artinya mesti berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, dan tidak bisa kita menetapkan kias di dalamnya. Maka di sini Imam Al-Utsaimin beliau sebutkan, asma'ullahi azza wa jalla hiyallati samma biha nafsahu aw sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Samma biha nafsuhu aw sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah azza wa jalla adalah nama-nama yang Allah sebutkan sendiri untuknya. Demikian juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang disebutkan atau yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah membahas hal ini sekilas di pertemuan sebelumnya. Di sini Imam Al-Utsaimin mengingatkan kembali tentang asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di sini ada kaidah atau prinsip yang mesti kita pahami ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam namanya. Yang pertama, ada pertanyaan dari beliau yang ini pertanyaan diarahkan kepada prinsip dalam mengimani nama-nama Allah. Beliau katakan, hal asma'ullahi mutaradifah atau mutabayinah. Apakah nama-nama Allah itu mutaradifah atau mutabayinah? Artinya mutaradifah adalah masing-masing sesuai ataupun mirip. Apakah nama-nama Allah itu mirip, ataukah masing-masingnya itu berbeda-beda? Bisa dipahami, Pak? Apakah nama-nama Allah itu mirip, ataukah masing-masing berdiri sendiri? Ya, jawaban beliau, bi'tibari dilalatiha 'ala dzati mutaradifah, ditinjau dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala
maka nama-nama tersebut mutaradifah, mirip. Ya. Kenapa demikian? Li'annaha tadullu 'ala dzatin wahidah. Dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sangat banyak, dan kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan wajib diketahui hanya 99 nama. Ini 99 nama ini apakah sama, yaitu mutaradifah, ya? Ada kesamaan atau mutabayinah atau masing-masing berbeda? Beliau katakan kalau nama-nama 99 nama ini, dia ini kalau kita lihat dari sisi zatnya, ya, maka yang memiliki zat ini kan satu. Siapa? Allah. Maka ditinjau dari zatnya nama-nama tersebut yang 99 nama ini mutaradif. Ya, karena pernah saya dapatkan ketika mengisi kajian di Brimob, ada bapak-bapak bertanya, Ustadz, katanya Allah itu mempunyai nama sangat banyak, berarti itu menunjukkan Allah kita banyak. Ini maksud Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika Syekh Utsaimin menjelaskan hal ini untuk menjawab unek-unek bapak-bapak salah satunya yang pernah bertanya tentang hal ini. Pak Ustadz, Allah itu kan namanya ada 99 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. Taib. Kata dia, kalau begitu Allah kita banyak, yang kita sembah ada 99. Kan kurang lebih begitu katanya. Tidak. Jawaban Syekh Utsaimin beliau katakan, kalau ditinjau dari zatnya, Allah zatnya satu. Namanya 99. Sama seperti antum, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Misalkan Pak Joko Susilo Atmojo. Dipanggillah sama tetangganya, yang pertama Pak Joko, yang kedua panggilnya Pak Susilo, yang ketiga panggilnya Pak Atmojo, kemudian yang keempat manggilnya pakai nama anaknya Abu Abdillah misalnya. Jadi 4 nama, satu orang 4 nama. Apakah orang tersebut ada 4 jasadnya? Zatnya orang tersebut ada 4? Kita katakan tidak. Ya, demikian juga kita katakan tatkala kita mempelajari nama-nama Allah sedemikian maknanya kurang lebih. Ya, ketika Allah menamakan dirinya 99 nama, kalau ditinjau dari zatnya kembali kepada zat Allah yang Maha Esa itu, yaitu Allah Maha Tunggal, kita katakan itu 99 nama yaitu satu. Ya, tetapi dia mempunyai 99 nama. Ini makna dari nama-nama Allah mutaradifah. Adapun mutabayina, masing-masing punya makna tersendiri. Iya, ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi makna dan sifatnya. Ya, ditinjau dari sisi makna dan sifatnya. Arti dari nama-nama Allah, ya, ataupun sifat-sifat dari nama-nama Allah itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Apa berbeda-bedanya? Seperti Allah menamakan dirinya Al-Qawi, yang maha kuat. Berbeda nanti tatkala kita menamakan Allah dengan namanya Al-Alim, Al-Aziz. Bisa dipahami, Pak? Karena artinya berbeda-beda. Ya, untuk apa Allah menamakan dirinya berbeda-beda? Agar kita memanggil namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi yang mesti kita ingat saat ini adalah ketika Allah mempunyai nama 99 nama, bukan berarti kita punya sesembahan 99 sesembahan. Dan tadi sudah saya jelaskan percontohannya sebagaimana kita contohkan kepada manusia. Taib. Iya, dalam nama manusia tadi. Taib. Dan bukan maksud saya menyamakan Allah dengan manusia. Lah, ya, tidak. Tetapi untuk memudahkan pemahaman kita tadi. Ya, untuk memahamkan kita dengan mencontohkan nama-nama manusia. Yang kedua, apakah nama-nama Allah itu mustaqah atau jamidah? Apakah nama Allah itu mustaq? Mustaq ini ada pecahannya, ya, ataukah dia jamid? Jamid itu jumud. Kita tahu dalam bahasa Indonesia ada istilah jumud. Jumud itu apa? Jumud tetap, ya.
tetap itu tidak berubah-ubah. Apakah nama Allah Mustaq atau Jamid? Mungkin bagi teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab bisa memahami. Ya, ada isim yang Jamid, ada isim yang Mustaq. Ada nama yang Jamid, ada yang nama Mustaq. Dan ini juga sebagai pengumuman kepada para jamaah, insyaallah di An-Nur ini kita adakan belajar bahasa Arab yang mungkin kalau antum menonton televisi Roja, ada belajar bahasa Arab, kita ajarkan di sini setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad, tapi ba'da subuh. Ya, jadi kajian bahasa Arabnya setelah sholat subuh langsung sampai jam 6, kurang lebih 1 jam ke depannya. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 setiap Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang mungkin Anda tonton di televisi Roja, itu sudah jilid kedua atau ketiga, saya kurang mengikuti. Kita pelajari di sini baru mulai tadi pagi. Jadi bagi Anda yang berminat silakan datang ke Masjid An-Nur setiap Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad pagi ba'da subuh. Ini untuk ikhwah ya. Adapun untuk ibu-ibu, ini bagi ibu-ibu di belakang ataupun yang mempunyai ibunya atau mempunyai istri, silakan diajak istrinya belajar bahasa Arab di setiap Kamis ba'da asar jam 4 atau setiap Ahad. Setiap Ahad, jadi antara Kamis dengan Ahad untuk ibu-ibu belajar bahasa Arab ini. Taib, dari dasar ya, insyaallah lebih mudah. Kembali kepada Asmaullah Mustaqah atau Jamidah. Apakah nama Allah itu Mustaq, artinya ada pecahan dari nama tersebut, atau Jamid? Beliau katakan ada dzati wasifah. Iya. Maksudnya nama Allah Mustaq atau Jamidah ini maksudnya adalah ditinjau dari zatnya, ataukah nama Allah itu hanya menunjukkan zatnya saja, atau nama Allah menunjukkan zat dengan sifat. Apa fungsinya hal ini Pak Ustadz? Ketika kita dapatkan ada orang-orang Islam dari zaman dulu yang mempelajari nama Allah dengan logika, ya, dan mereka berusaha apa? Berusaha menamakan Allah tidak serupa dengan makhluk, tetapi mereka terjerumus kepada mengapakan? Mengkerdilkan nama Allah. Ya, contohnya orang-orang yang mengatakan Allah punya nama As-Sami'. Ya, Allah punya nama yang maha mendengar, tapi Allah tidak punya pendengaran. Allah punya nama Al-Alim yang maha mengetahui, tetapi Allah tidak punya pengetahuan. Kenapa demikian katanya? Karena mereka berusaha menyelamatkan Allah dengan namanya agar tidak serupa dengan makhluk. Katanya kalau Allah punya pendengaran berarti serupa dengan makhluk. Ya, kita katakan tidak seperti itu. Maka inilah pertanyaan ini ditanyakan kepada kita. Jangan sampai orang ingin mengesahkan Allah dalam namanya tapi malah terjerumus kepada mengapakan? Jafin. Apa itu jaf? Kering dalam artinya. Allah punya nama tapi tidak punya arti. Bagaimana itu? Ya, maka kita katakan Syekh Al-Utsaimin bertanya dengan pertanyaan ini untuk mengajarkan kita apakah begitu caranya kita mengesahkan Allah dalam namanya. Beliau katakan Allah namanya itu Mustaq, pecah. Dari nama tersebut ada makna, ada sifat, ada zat. Nama tersebut menunjukkan zat dan nama tersebut menunjukkan sifat. Ya. Adapun nama-nama kita, bapak-bapak, misalkan namanya Muhammad. Apa itu Muhammad? Terpuji.
Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Itu nama-namanya artinya apa? Terpuji. Tapi mari kita lihat kesehariannya. Kadang terpuji, kadang tercela. Itu kita. Maka kita katakan nama-nama kita selain para nabi ya. Nama-nama kita selain para nabi dan rasul, nama-nama kita namanya hanya menunjukkan zatnya, tidak menunjukkan sifat. Bisa dipahami Pak? Nama kita hanya menunjukkan zatnya. Namanya Muhammad, zatnya Muhammad, tapi kelakuannya bisa jadi Ghairu Mahmud, tidak terpuji. Namanya Abdullah, zatnya namanya Abdullah, tapi sifatnya itu Abdullah, Abdul Syaitan misalkan. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot orang munafik di Madinah, kita dapatkan namanya Abdullah, tapi kelakuannya bertolak belakang. Maka kita katakan, adapun nama-nama hamba Allah selain para nabi dan rasul, namanya itu adalah hanya menunjukkan kepada zat, tidak kepada sifat. Adapun nama Allah, namanya menunjukkan kepada zat dan sifat. Inilah maksud dari kalimat nama-nama Allah itu mustaq. Adapun nama-nama kita adalah jamid. Ya, nama-nama kita adalah jamid. Bismillah. Demikian juga mungkin kita dapatkan di pertemuan kemarin. Yu'dini ibnu Adam, kata Allah. Anak Adam menodaiku, kata Allah, melukaiku. Tatkala Allah mengatakan apa? Kenapa anak Adam menodai Allah, melukai Allah? Allah katakan, yasubbud dahra wa ana dahru, kata Allah. Mereka berani mencela masa dan akulah masa. Taib. Ad-dahr. Ad-dahr ini nama Allah bukan? Ikhwan, boleh enggak kita namakan nama anak kita Abdul Dahri, hambanya masa? Tatkala kita beralasan, Allah mengatakan ana dahr, saya ini adalah dahr. Allah katakan, aku ini masa, tetapi masa di sini bukan nama Allah. Karena masa itu adalah nama makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena di kalimat setelahnya Allah katakan, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan siang dan malam. Dan namanya masa itu di dalamnya ada siang dan malam. Maka kalimat dahar itu bukan nama Allah. Kenapa? Karena ad-dahar itu maknanya jamid. Dia hanya menunjukkan kepada zat, tidak menunjukkan kepada sifat. Namanya dahar, dia tidak mempunyai kebaikan dan keburukan. Ya, tetapi dia itu adalah bentuknya jamid. Tidak ada sifat di dalamnya. Maka kita katakan kalau Allah, dia itu namanya mustaq, mempunyai zat dan mempunyai sifat. Di dalamnya ada seluruh kebaikan. Maka kita katakan Allah tidak mempunyai nama yang namanya ad-dahr. Maka tidak boleh kita namakan anak kita dengan ad-dahr. Demikian juga nama-nama yang mustaq selain nama Allah adalah nama para rasul. Demikian juga nama-nama Al-Quran, itu namanya mustaq. Artinya apa? Mengandung sifat. Iya, mengandung sifat. Demikian juga nama-nama hari akhir, mengandung sifat, tidak hanya sekedar nama. Iya, tatkala Allah katakan Maliki Yaumiddin, hari kiamat dinamakan oleh Allah Yaumuddin. Apa Yaumuddin? Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kenapa hari kiamat dikatakan hari pembalasan? Tidak hanya sekedar nama, karena nanti di hari kiamat amalan kita akan dibalas. Ya, akan dibalas sesuai dengan namanya. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah asmaullahi ba'duha ma'lum lana wa ba'duha ghaira ma'lum. Nama-nama Allah sebagiannya kita ketahui, sebagiannya tidak kita ketahui. Jadi nama Allah ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini jangan kita berimprovisasi, jangan beristihad, karena nama Allah tidak ada lokasi untuk kita beristihad. Nama Allah ada yang diketahui oleh kita dan tidak ada yang tidak diketahui. Maka kita katakan nama Allah yang diketahui oleh kita tatkala kita mengetahui dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu yang kita ketahui. Adapun nama yang tidak kita ketahui adalah nama-nama yang tidak wajib kita ketahui, yang masih disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau katakan, kalau ada di antara kita mempunyai kegalauan, kesedihan, gundah gulana, punya masalah, maka Rasulullah mengatakan apa? Ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang nama-nama tersebut hanya milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama tersebut dalam kitab-kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Nah, di sini lokasi. Atau nama-namamu yang masih engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Antaj'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penghibur, penyejuk hatiku. Wa nurus sadri, dan jadikan Al-Quran yang agung cahaya dari hatiku. Wa jilaa huzni, dan jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai obat dari kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penghilang kegalauan, sebagai penghilang kegundahan hatiku. Apa kata Rasulullah? Orang yang berdoa dengan doa tersebut, illa adhaballahu anhu hammahu wa abdalahu makana hammihi farha. Dijamin tatkala dia mendapatkan dirinya galau, maka Allah akan melenyapkan kegalauannya dan menggantikannya dengan kegembiraan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamu hadhil kalimat, apakah kami mesti mempelajari kalimat-kalimat tadi? Maka kata Rasulullah, bala, benar. Yan bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Hendaklah seseorang yang mendengar kalimat tadi untuk mempelajari kalimat tadi. Maka Pak, kita mesti menghafal kalimat tadi. Ya, mesti mempelajari kalimat tadi untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik
aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a hazni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ini doa mesti kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama Allah lebih daripada 99 nama, sebagaimana tadi kita dapatkan dalam hadis ini. Kemudian nama-nama Allah tidak dicantumkan dalam satu ayat atau tidak dicantumkan dalam satu hadis. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk diserahkan kepada para ulama untuk mencari, untuk mengumpulkan dalam Al-Quran dan dalam hadis sampai nama-nama tersebut dikumpulkan para ulama 99 nama. Kenapa demikian? Untuk adanya usaha. Ini adalah untuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, memotivasi umat Islam khususnya para ulama untuk mencari-cari nama-nama dan nama-nama Allah dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Hal ini seperti kita dapatkan tatkala Allah Subhanallah sebagaimana kita dapatkan Allah menyembunyikan malam Qadar di bulan Ramadan. Kita tahu Lailatul Qadar, kita tidak tahu kapan terjadinya. Untuk apa? Agar kita mencari-cari. Demikian juga nama Allah. Tatkala Allah menyebutkan dengan bentuk umum, bahwasanya Rasulullah mensabdakan, mengabarkan kepada kita, Allah punya 99 nama, tapi tidak disebutkan dalam satu ayat khusus, satu Quran khusus, atau satu surat khusus, atau satu hadis khusus. Untuk apa? Untuk memotivasi kita untuk mencari. Maka kita dapatkan para ulama berusaha mengumpulkan nama-nama Allah. Hal ini juga seperti di hari Jumat besok atau hari ini. Kita tahu di hari Jumat ada waktu yang mana di waktu tersebut doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi waktunya tidak disebutkan secara rinci kapan itu terjadi. Maka ini untuk apa? Untuk memotivasi kita agar apa Pak? Agar memperbanyak doa di hari Jumat. Demikian juga di malam, di waktu malam itu ada waktu-waktu tertentu yang doa kita dikabulkan oleh Allah, tetapi waktunya tidak dijelaskan kapan terjadi. Untuk apa? Agar kita termotivasi untuk memperbanyak doa di malam-malam yang kita lewati. Kemudian masih ada waktu. Ini suaranya banyak. Saya tambahkan satu lagi mungkin. Nama-nama Allah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui hanya 99 nama. Kemudian ada jaminan dari Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah itu
mempunyai 99 nama. Ini bukan pembatasan, tetapi sebagai bentuk apa Pak? Sarana bahwasanya kita hanya wajib mengetahui nama Allah hanya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa orang yang menguasai 99 nama ini, maka dia dijamin masuk surga. Jadi siapa yang tidak mau masuk surga? Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasai 99 nama ini, dia dijamin masuk surga. Maka di sini Imam Al-Utsaimin beliau menjelaskan apa maknanya menguasai 99 nama. Yang pertama, ada 3 kewajiban. Ketika bapak-bapak ingin menguasai nama-nama Allah yang 99 nama ini, mesti memahami kata menguasai yang benar dengan makna yang benar. Menguasai nama Allah yang pertama, al-ihatatu biha lafdhan. Yang pertama, mesti menguasai nama-nama tersebut, artinya menghafalnya 99 nama ini. Maka di sini ada pertanyaan bagi kita PR. Bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu sudah hafal 99 nama belum? Dari nama Allah. Coba kalau dites, siapa yang sudah hafal? Kayaknya pertanyaan ini sudah saya tanyakan di pertemuan sebelumnya. Ya. Siapa yang sudah hafal nama-nama Allah 99 nama? Kalau Anda ingin dijamin masuk surga, maka ada 3 syarat tatkala Anda menguasai nama Allah. Yang pertama, hafalkan secara lafaz. Nama-nama Allah ini hafalkan secara lafaz 99. Ini syarat pertama. Yang kedua adalah memahami artinya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tetapi memahami artinya. Yang ketiga, beribadah dengan nama-nama tersebut. Ya, ini yang ketiga ini rada sulit. Kalau hanya sekedar menghafal saja, Pak, saya yakin anak-anak TK saja sudah hafal. Ya, bismillah. Kalau hanya sekedar menghafal nama, itu syarat pertama kita katakan bisa, Pak. Yang kedua, memahami artinya mungkin bisa. Contoh, Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Misalkan kita sakit, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi isfi maradi. Ya Allah yang maha menyembuhkan, Ya Allah yang maha menyembuhkan, Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakitku. Ini mudah kalau hanya memahami artinya. Thayyib, yang ketiga, mesti beribadah dengan nama-nama tersebut. Contohnya begini, kata Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama, bentuk beribadah dengan nama tersebut adalah Anda tahu Allah punya nama. Contohnya Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq, Pak? Yang maha memberi rizki. Maka bapak-bapak tatkala tahu Allah punya nama Ar-Razzaq, maka panggillah Allah dengan nama tersebut tatkala Anda inginkan rizki dari Allah. Jangan memanggil nama orang lain. Ya, tatkala Anda ingin punya rizki, Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Ya, rizqan halalan, thayyiban, mubarakan fih, misalkan. Wahai Allah yang maha memberi rizki, berikan aku rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Maka begitu arti dari yang ketiga, syarat ketiga. Yang kedua, beribadah dengan namanya adalah mesti beramal dengan amalan soleh yang kita kerjakan dalam rangka apa? Meraih nama-nama Allah. Apa maksudnya ini? Misalkan begini, antum
beramal soleh, ya, misalkan bersedekah dengan niat sedekah tersebut agar antum apa? Agar antum mendapatkan kasih sayang Allah yang Allah namakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita katakan orang tersebut tatkala beribadah dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah dari apa? Realisasi nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Atau dia menjaga dirinya dari bermaksiat, kemudian dia dengan menjaga diri tatkala dia mempunyai kebutuhan kepada Allah, dia diberikan kekuatan oleh Allah karena dia tahu Allah menamakan dirinya Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Maka itu adalah maksud dari kata menjaga nama-nama Allah, ya. Maka bapak-bapak tolong sesuaikan kebutuhan Anda, sesuaikan dengan nama Allah yang Anda panggil. Contoh kata Syekh Al-Utsaimin, jangan Anda meminta ampunan Allah tetapi Anda mengatakan begini, ya syadidal iqab, wahai yang siksanya sangat keras. Wahai yang siksanya sangat keras, yaitu Allah. Wahai yang siksanya sangat keras, ampuni saya. Ya, ampuni saya. Maka ini tidak cocok. Kenapa? Karena Anda meminta ampunan tapi memanggil nama Allah dengan kalimat apa? Siksanya yang sangat keras. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena tidak sesuai. Antum minta ampunan kok dengan menyebutkan ancaman Allah. Maka yang pas adalah Anda mengatakan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafur. Itu boleh. Wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun, Ighfir dunubi, ampuni saya. Itu boleh. Maka tolong Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita meminta kepada Allah, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti tatkala hati kita ingin dilembutkan oleh Allah, ya Latif, ultuf bina. Wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, lembutkan hati kami. Itu boleh. Ya, sesuaikan. Mungkin demikian. Semoga bisa dipahami pembahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan mungkin setelah sholat isya tidak ada forum tanya jawab. Saya mohon maaf. Aku qouli hada. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.